Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan sengketa karbon, khususnya gugus fungsi. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan pengertian dan proses terbentuknya gugus fungsi. Dan untuk pertemuan yang terdahulu juga saya sudah membahas salah satu dari gugus fungsi, yaitu haloalkana yang rumusnya adalah RX ini ya. Untuk pertemuan nanti kita akan membahas pada kelompok yang pertama dua gugus fungsi, yaitu alkohol dengan rumus ROH atau rumus molekul umumnya adalah CnH2n plus 2O atau CnH2n plus 1 ya, kemudian OH itu kan kalau dijumlahkan kan CnH2n plus 2O. Dan yang kedua nanti kita akan membahas alkoksialkana. Ini sudah kelihatannya alkoksialkana atau disebut juga dengan bahasa trivialnya adalah, nama trivialnya adalah ether dengan rumus ROR. Rumus molekulnya nanti juga sama, yaitu CnH2n plus 2O. Jadi nanti antara alkohol dan ether, alkanol dengan alkoksialkana nanti merupakan gugus fungsi. Memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki fungsi, kekhasan sifat yang berbeda antara kedua kelompok ini. Nanti mengenai persamaan dan perbedaan atau kadang untuk mengidentifikasi antara kedua senyawa ini nanti akan kita bahas di akhir setelah pembahasan ether. Untuk pertemuan nanti khusus kita akan membahas mengenai alkohol atau alkanol. Jadi kita mulai aja. Jadi di sini kan ada kemarin jadi gugus fungsi dari senyawa karbon ini, kita langsung saja ke pembahasan dari senyawa yang atau gugus fungsi yang kedua adalah alkohol. Saya ulangi, jadi alkohol rumus umumnya CnH2n plus 1 OH atau CnH2n plus 2O. Beberapa jenis alkohol, jadi ini agak kalian bedakan pengertian sehari-hari dengan di pembahasan kita ya. Kalau yang kita kenal alkohol sehari-hari, misalnya kalian mengenal alkohol 70%, alkohol 25%, nah itu merupakan satu bagian dari alkohol. Itu sebenarnya secara khusus nanti adalah etanol. Sedangkan yang kita bahas saat ini adalah alkohol secara umum. Di antara alkohol, di antaranya adalah misalnya gliserol, kemudian metanol. Metanol ini sehari-hari kita sebut dengan spiritus gitu, supaya tahu kan ya. Kemudian glikol, kalau ini di kita kurang begitu banyak ya. Ini banyak di negara yang memiliki 4 musim, khususnya digunakan ketika musim salju. Kemudian ini wine, minuman keras. Ya, alhamdulillah, semoga kita bisa terhindar dari minuman keras yang memabukkan, yang diharamkan oleh Islam. Kemudian ini ada gliserol. Nanti kalau ini di apotek-apotek cukup banyak ya. Mengenai tata nama dari alkohol, kalau nama dalam bentuk rumus molekul tadi sudah saya sebutkan, akhirannya adalah ol. Awalannya sesuai dengan jumlah atom C-nya. Jadi misalnya di situ kan kalau metana itu CH4, tapi kalau satu gugusan H itu diganti dengan OH kan menjadi CH3OH. CH3-nya adalah metil, OH-nya khas dari alkohol, diberi akhiran ol sehingga namanya menjadi metanol. Kalau C5H12 itu pentana, maka kalau C5H12, C5H11OH atau C5H12O itu adalah pentanol.
Ini tata nama ketika merupakan rumus molekul ya. Jadi kalau kalian memiliki rumus umum C2H5OH, oh C-nya 2, berarti C2 itu kan etana, berarti namanya adalah etanol. C4H9OH, C4H10O, itu kan sama. C-nya 4, itu berarti butana. Karena ini memiliki gugusan OH, maka namanya butanol. Nah, sederhana seperti itu saja. Jadi itu tata nama dari senyawa alkohol ketika berubah rumus molekul. Nah, sekarang bagaimana kalau itu rumus struktur? Sebetulnya sama tata namanya pada senyawa-senyawa alkohol. Jadi kalau kemarin kan sudah saya tekankan baik pada gugus fungsi, baik pada alkena alkuna maupun pada alkuna, ketika kita itu menentukan rantai utama itu harus melalui gugus fungsi. Jadi rantai utama untuk menentukan rantai terpanjang itu rantai itu harus melalui atom C yang mengikat gugus fungsi. Dan yang kedua, untuk menentukan atom C yang terendah, atom C nomor 1, dengan mengupayakan bahwa letak nomor dari gugus fungsi itu serendah mungkin. Itu ya, jadi misalnya aja kalau pada alkena ya, pada misalnya C4H8 itu kan butena. Kalau misalnya menggambarkan C, kemudian C paling depan ada ikatan rangkap, kemudian baru C ikatan tunggal semua. Berarti itu kan satu butena. Jadi C-nya itu rantai utamanya itu harus melalui melalui atom C yang mengikat gugus fungsi. Dan atom C yang terendah atau C nomor 1-nya dengan mengupayakan bahwa letak atom C yang mengikat gugus fungsi itu memiliki nomor serendah mungkin. Hanya gitu saja. Misalnya saja seperti ini. Ini kan cukup panjang. Bagaimana cara menentukan? Nah, ini harus OH-nya ini yang harus sebagai patokan. Berarti ini harus merupakan rantai utama begitu. Nah, baru kita perpanjang misalnya ke sini. Oh, ini bisa ke bawah ya. Setelah ini ke bawah ke sini. Berarti C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti adalah rantai utamanya adalah pentanol. C yang sebanyak 2 ini berarti kan sebagai cabang, yaitu etil. Berarti namanya etil pentanol. Hanya saja C nomor 1-nya mana? Mengusahakan, karena kebetulan di ujung berarti C nomor 1-nya ini. Nomor 2, berarti namanya adalah 2-pentanol. Selain kita menentukan letak itu, maka kita juga menentukan di mana gugus fungsi itu. Seperti ini kan COH-nya itu pada atom C nomor 1, maka dilengkapi, tidak cukup C, tadi kan saya menyebutkan pentanol begitu aja. Tapi karena pada nomor 1 di depannya diberi nomor 1 pentanol. Berarti nama lengkapnya untuk senyawa yang tergambar struktur ini adalah 2 etil 1 pentanol. Itu ya. Jadi cara menentukannya, pertama menentukan rantai utama dengan mengupayakan bahwa rantai utama harus melalui atom C yang mengikat gugus fungsi. Yang kedua, menentukan atom C yang terendah, yaitu mengupayakan nomor letak atom C nomor 1 itu serendah mungkin. Yang ketiga, kalau sudah tergambar struktur, di mana letak gugus fungsi, itu harus disebutkan terletak pada atom C nomor berapa. Jadi seperti tadi, kan ini 1 pentanol. Itu tata namanya. Ini beberapa juga, dan sebetulnya nanti kalau kita bagi beberapa alkohol ya, itu tadi yang kita sebutkan hanya 1 OH gitu ya. Nanti pada senyawa alkohol, gugusan OH itu dapat lebih dari 1. Maka berdasarkan banyaknya gugusan OH
yang terdapat pada suatu senyawa alkohol nanti kita bisa menyebutkan sebagai monoalkohol, memiliki satu gugusan OH, di atau bialkohol, dan yang ketiga adalah polialkohol. Jadi seperti contoh ini namanya terdapat 3 gugusan OH. Maka di depan nama rantai utama, jadi seperti tadi kan pentanol, tadi kan saya menyebutkan 1 pentanol begitu ya. Maka letak gugusan OH itu disebutkan, misalnya contohnya ini 1, 2, 3, kemudian ini rantai utamanya kebetulan hanya 3 yaitu propana. Jadi 1, 2, 3 propana kan mestinya begitu. 1, 2, 3 propana. Kalau itu alkohol kan mestinya propanol. Tapi karena jumlahnya 3, maka di depan kata ol itu ditunjukkan berapa jumlahnya. Kalau 2 ya diol, kalau 3 triol, kalau 4 tetraol, dan seterusnya. Ini cara atau pemberian nama untuk alkohol yang memiliki lebih dari 1 gugusan OH. Sekali lagi berdasarkan banyaknya gugusan OH, nanti gugus fungsi itu dapat kita bagi menjadi gugus fungsi yang memiliki 1, 2, atau banyak gugusan OH. Dan tata nama menurut di dalam alkohol tentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada menurut IUPAC dan ada menurut trivial. Dan nama trivial itu lebih terkenal begitu. Kemudian berdasarkan letaknya atau posisi dari gugusan OH, kita nanti mengenal mengenai alkohol primer, sekunder, dan tersier. Saya perlu mengenalkan ini karena kaitannya nanti dengan reaksi. Jadi berbeda karakteristik gugusan OH, gugus fungsi OH ketika diikat oleh atom C primer, atom C sekunder maupun atom C tersier. Kalian sudah pernah saya beri tugas apa itu alkohol atom C primer, yaitu atom C yang hanya mengikat 1 atom C yang lain. Atom C sekunder yaitu atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Atom C tersier yang mengikat 3 atom C yang lain. Atom C kuarterner yaitu atom C yang mengikat 4 atom C, artinya keempat-empatnya mengikat atom C, keempat tangannya. Nah tentu nanti kita nggak mengenal alkohol kuarterner karena yang satu kan jelas mengikat gugusan OH, sehingga yang masih kosong kan 3. Sehingga nanti kita mengenal atom C primer, yaitu alkohol di mana atom C yang mengikat gugusan OH itu merupakan atom C primer. Seperti ini C ini kan mengikat 2 OH, 2H. Kemudian ke kanan mengikat OH, sedangkan ke kiri 1 atom C. Sedangkan yang ini ke kiri, ke kanan dan ke atas mengikat atom C, berarti ada 3 atom C yang diikat lain baru mengikat satunya OH. Ini alkohol primer, sekunder maupun tersier. Sekali lagi nanti kaitannya dengan reaksi. Tolong nanti kalian pahami benar mana yang merupakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Jadi alkohol primer selalu ada di ujung, atom C-nya hanya mengikat OH dan 1 atom C yang lain. Beberapa sifat yang perlu kita kenal dari alkohol yaitu mudah bercampur dengan air dan sangat sempurna. Dan ini merupakan salah satu khasnya nanti dibandingkan dengan ether karena dia adalah memiliki ikatan hidrogen. Kemudian alkohol yang memiliki jumlah atom C1 sampai 4 ini berupa cair, meskipun di dalamnya terkandung juga yang berwujud gas. Artinya itu campuran gas yang juga tercampur di dalam cair. 5 dan 9 berupa cairan kental dan yang 10 berupa padatan. Titik-titiknya umumnya lebih tinggi dengan atom C yang sama dengan pada alkana. Kemudian sifat kimianya ini yang perlu kita pahami dan nanti ini juga sebagai pembeda dengan ether. Pertama mudah terbakar. Jadi kalau kalian lihat kan sering ya kalian lihat orang membakar atau minuman keras kalau dibakar mesti terbakar. Mengapa? Karena mengandung alkohol gitu. Jadi nggak usah heran gitu. Itu sama dengan spiritus. Kemudian yang kedua bereaksi aktif dengan logam-logam aktif, jadi sangat reaktif, misalnya logam Na, K, Mg maupun Al. Rumusnya seperti ini, jadi atom hanya yang diganti dengan logam dan melepaskan gas H2.
Dan yang ketiga bereaksi dengan PCl5 sehingga nanti dia melepaskan HCl. Jadi ini perhatikan ini reaksinya karena ini nanti sebagai pembeda ROH plus PCl5 menjadi RCl plus POCl3. Selain itu ada reaksi-reaksi yang memang khas dari satu alkohol. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Tapi oksidasinya di sini dibatasi, pengoksidasinya adalah KMNO4 dan K2CR2O7. Kalau oksidatornya sangat kuat nanti akan berbeda. Jadi oksidator yang kita gunakan adalah KMNO4 dan K2CR2O7. Alkohol primer berarti pada ujung C-nya ini kan mengikat OH pada ujung. Apabila dioksidasi dari etanol nanti menjadi etanal, dari alkohol menjadi aldehid atau alkanal. Saya ulangi. Alkohol jika dioksidasi akan menghasilkan alkanal atau aldehid seperti ini. CH3, CHO. Saya misalnya O, mestinya ini O-nya kan ada di atas ikatan rangkap begitu ya. Nah, alkanal ini atau aldehid ini karena atom C-nya masih mengikat atom H bebas, atom H sendiri. Saya ulangi, ini kan CH3, C, O-nya di atas ikatan rangkap ke atas, kemudian H, artinya C masih mengikat H. Maka alkanal ini apabila dioksidasi masih dapat lagi. Dan akan menghasilkan asam karboksilat. Karena ini etanal, maka akan menjadi asam etanoat. Jadi ini CO, kemudian H-nya, itu nanti dapat disisipi O lagi. Sehingga menjadi COOH. COOH kan gugusan dari alkanoat. Asam alkanoat. Dengan kata lain bahwa alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid, dan dapat dioksidasi lebih lanjut menghasilkan asam karboksilat. Saya ulangi, alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan alkanal atau aldehid, dan jika dioksidasi lagi, oksidasi lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Berbeda dengan alkohol sekunder. Alkohol sekunder ini gugusan atom C yang mengikat gugus OH ini kan hanya mengikat satu H. Maka nanti yang digantikan ini. Nah, kalau ada O masuk yang diambil OH-nya ini. Sehingga akan menghasilkan rangkap ini. Sehingga kalau ada alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan alkanon atau keton. Saya ulangi. Alkohol sekunder apabila dioksidasi akan menghasilkan keton atau alkanon. Contohnya ini kalau 2 propanol menjadi aseton gitu ya. Ini kan contoh senyawa langsung. Jadi secara umum alkohol sekunder apabila dioksidasi akan menghasilkan keton atau alkanol. Nah, atom C yang mengikat O gugus fungsi ini kan sudah tidak mengikat atom H. Ke kiri mengikat C, ke kanan mengikat C, ke bawah ikatan rangkap O. Dengan demikian atom C yang mengikat gugus fungsi ini sudah tidak dapat dioksidasi lagi. Jadi beda kalau tadi alkohol primer itu jika dioksidasi menghasilkan aldehid, dioksidasi lanjut menghasilkan asam karboksilat. Alkohol sekunder apabila dioksidasi akan menghasilkan keton dan berhenti. Sedangkan alkohol tersier karena C-nya itu semuanya sudah mengikat atom C yang lain, tidak mengikat atom H bebas, maka alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Jadi makanya tadi kan saya tekankan kalian mengenal alkohol primer, sekunder, tersier. Jadi kalau primer itu dapat dioksidasi menghasilkan aldehid, kemudian dioksidasi lanjut menghasilkan asam karboksilat, sedangkan alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan keton, sedangkan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Namun demikian, nanti untuk alkohol tersier itu dapat bereaksi ya, tidak dioksidasi tapi bereaksi, yaitu dengan HCl pekat. Nanti kita kenal dengan tes Lucas seperti ini. Jadi nanti akan menghasilkan satu haloalkana. Jadi alkohol tersier tadi tidak dapat dioksidasi tapi tetap dapat bereaksi dengan HCl pekat.
yang kita sebut dengan tes Lucas. Contohnya ini. Sedangkan alkohol sekunder itu tidak dapat. Nanti ini kadang-kadang kan reaksi-reaksi seperti ini kan untuk mengidentifikasi, untuk membedakan. Bagaimana kita membedakan antara suatu, jadi kalau suatu alkohol, kalau direaksi dengan HCl pekat kok bereaksi, oh berarti itu adalah alkohol primer. Kalau tidak dapat bereaksi, berarti alkohol berbalik. Ketika itu dapat bereaksi, itu adalah alkohol tersier, kemudian demikian juga dengan alkohol sekunder, tetapi nanti berbeda hasilnya. Sedangkan apabila tidak dapat bereaksi, itu berarti alkohol primer. Kebalikannya, jadi dengan reaksi oksidasi, jadi oksidasi yang primer bisa berlanjut, yang sekunder hanya berhenti sekali, yang tersier tidak dapat. Kalau ini nanti akan menghasilkan suatu alkohol yang memiliki cabang, yang memiliki titik DDH lebih rendah, kemudian nanti untuk alkohol sekunder, apabila bereaksi dengan HCl akan menghasilkan haloalkana yang memiliki titik DDH yang lebih tinggi, sedangkan alkohol primer justru tidak dapat bereaksi. Dan satu lagi reaksi yang sangat penting, yang sangat terkenal, yaitu reaksi antara alkohol nanti dengan asam karboksilat akan menghasilkan suatu ester, nanti yang disebut dengan reaksi esterifikasi. Jadi ini ester, rumus kimia dari ester. Jadi alkohol, maaf ini keliru ya, ini mestinya HOR gitu. Dengan asam karboksilat maka akan menghasilkan ester. Selain itu, bahwa alkohol nanti dapat bereaksi dengan asam sulfat pada berbagai suhu. Berarti kan ini ada perbedaan, ada 3 jenis suhu pada 40 derajat, 130 dan 180 yang menghasilkan berbeda. Kalau pada suhu rendah 40 derajat akan menghasilkan etil hidrogen sulfat, atau ini alkil sebetulnya secara umum, jadi tergantung ini alkoholnya apa. Kalau ini kebetulan kan yang digunakan etanol. Kalau propanol tentunya ini adalah propil begitu. Jadi kalau etanol dengan asam sulfat yang pada suhu 40 derajat maka akan menghasilkan alkil hidrogen sulfat. Pada suhu 130 akan menghasilkan suatu ether. Ingat ini. Jadi untuk menghasilkan ether kita bisa membuatnya nanti dengan alkohol pada suhu sekitar 130. Kalau suhunya terlalu tinggi nanti justru akan melepaskan. Jadi akan membentuk ikatan rangkap. Jadi etanol kalau nanti pada direaksikan dengan H2SO4 justru akan menghasilkan etena. Jadi ikatan rangkap karena mengambil di reduksi. Kemudian berikutnya reaksi dengan hidrogen halida HX akan menghasilkan haloalkana. Itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian beberapa kegunaan yang perlu kalian kenal, dan nanti saya mengenalkan 2 yang cukup penting yang kita sehari-hari. Pertama metanol, yang kedua etanol. Metanol sehari-hari kita sebut dengan spiritus. Etanol sehari-hari kita sebut sebagai alkohol yang dijual di pasaran. Metanol CH3OH, C1H3OH. Etanol C2H5OH. Secara sifat-sifatnya, secara fisik mirip. Saya katakan mirip itu dia tak berwarna, cair, tak berwarna, tapi juga mudah menguap sehingga kita bisa membau. Baunya hampir sama dan mudah terbakar. Tetapi memiliki sifat kimia yang berbeda, khususnya apabila terkena saraf pada manusia. Ini saya perlu mengatakan supaya kalian tahu menjaga gitu ya. Untuk metanol yang kita kenal sebagai spiritus, ini apabila terkena pada tubuh itu akan menyerang saraf-saraf yang halus. Jadi kalau seandainya itu kita minum, ini untuk bila mendalik ya, jangan sampai kita minum alkohol, baik etanol maupun metanol. Kita misalnya, ini hanya misal saja, misal kita minum metanol, maka saraf halus itu yang ada di tubuh kita kan ada pada sekitar daerah hidung dan daerah mata. Maka itu akan rusak. Kalau pada hidung berarti kehilangan indera penciuman, kalau pada mata bisa menimbulkan kebutaan.
Kalau alkohol etanol itu melemahkan saraf. Jadi orang teler itu kan karena sarafnya lemah. Jadi kalau orang minum minuman keras kok mabuk itu ngamuk itu salah itu. Gaya aja. Hanya dia hilang ingatan begitu saja, sarafnya lemah, akhirnya dia lupa, rasa malu, rasa takut itu hilang. Tapi secara fisik dia sebetulnya lemah. Itu dipukul malah jatuh dia. Jadi nggak perlu takut dengan orang mabuk karena mereka sebenarnya adalah justru lemah gitu. Hanya dia tidak memiliki rasa malu dan rasa takut, berkurang rasa takutnya karena sarafnya tadi lemah. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka spiritus, produsen spiritus itu ada kesepakatan. Mengapa ini perlu? Ya kalau kita di Indonesia mungkin nggak begitu banyak masalah ya, kita sebagai Muslim, spiritus itu gunanya misalnya aja kita untuk memasak, itu letaknya kan di dapur begitu. Dan kita jarang punya alkohol. Kalau kita punya alkohol, paling alkohol kan digunakan untuk obat-obatan, itu adanya di kota obat. Sehingga nggak pernah bercampur. Tapi kalau misalnya aja kita itu spiritus gunanya untuk menghangatkan makanan, gitu. Sayur misalnya, itu kan letaknya di daerah meja makan, di ruang makan. Alkohol bagi yang mengkonsumsi alkohol, naudzubillah min dzalik, kita mengkonsumsi alkohol. Kalau ada yang mengkonsumsi alkohol, maaf bukan kita, tapi orang yang akan mengkonsumsi alkohol itu kan biasa minuman ini diletakkan juga di ruang makan. Sehingga antara spiritus dengan alkohol tadi menjadi satu tempat. Padahal kalau secara fisik tadi saya sebutkan, secara fisik warnanya itu sama, jernih tak berwarna, baunya menyengat sama, menimbulkan gas. Nah, untuk membedakan hal ini, maka produsen spiritus itu ada kesepakatan bahwa spiritus itu diberi pewarna. Jadi pewarnanya sendiri ya mendekati biru atau ungu ya. Makanya banyak, kalau kalian beli spiritus, apa bedanya ungu dengan biru ya? Beda pabrik gitu aja. Pada dasarnya spiritus itu tak berwarna, sama dengan alkohol. Ya, jadi ini. Makanya kalau kalian pernah mendengar berita orang ya salah minum minuman keras sampai meninggal setelah dibawa ke rumah sakit tetap meninggal gitu. Minum minuman keras sejenis alkohol ya, bukan oplosan. Itu ya karena kemungkinan keliru tadi. Di Indonesia tidak diberi warna, ada orang luar negeri datang ke Indonesia minum alkohol, dikira etanol, ternyata metanol spiritus. Karena sama. Apalagi kalau misalnya kita beli dalam jumlah yang sangat besar kan sama-sama dimasukkan ke dalam tong begitu. Tong ini isinya etanol atau metanol kan kita nggak tahu kalau nggak ada tulisannya begitu. Itu ya, jadi ada kalau lama tadi intinya. Jadi kita tadi sudah membahas sampai kegunaan, jadi metanol, kemudian nanti etanol untuk proses pembuatannya tadi juga sudah disebutkan, khususnya mengenai pembuatan etanol ini banyak sekali kegunaan di dalam sehari kalau orang yang tidak mengenal hukum haram halal ya digunakan untuk minuman. Kalau ini pembuatannya pada umumnya dari amilem diubah dalam bentuk glukosa, glukosanya diubah dalam bentuk etanol. Kemudian glikol, ini anti beku pada radiator tadi saya sebutkan tidak banyak kita jumpai dalam sehari-hari ya di kita, tapi kalau di luar negeri di yang di daerah tropis tentunya ini kita kenal. Kemudian gliserol ini banyak digunakan, ini nggak bisa kalian dapatkan di apotek. Tapi maaf ini kadang juga disalahgunakan gitu. Mungkin sementara itu pertemuan kita pada ini. Setelah ini nanti silakan kalian bisa berlatih membaca lebih banyak literatur mengenai alkohol, khususnya terkait dengan reaksi-reaksi dan sifat-sifat dari alkohol, dan nanti akan kita gabung dengan
ether. Sekali lagi rumus umumnya CnH2n plus 1 OH atau CnH2n plus 2 O. Ini nanti dia berisomer fungsi dengan alkohol. Saya rasa pertemuan kita pada pembahasan alkohol cukup. Nanti kita bahas lagi pada ether dan kita gabungkan supaya nanti kita bisa membahas lebih dalam. Wabillahi saya maaf, marilah kita tutup bersama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.